Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Putri Wulandari dari Fakultas Ilmu Terapan Telkom University dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan marketing intelijen yang telah saya lakukan kepada produk Good Day dari PT Santos Jaya Abadi Kapal Api Group. Selanjutnya yaitu yang pertama ada profil perusahaan. Profil perusahaan dari PT Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang tergabung dalam Kapal Api Group yang memiliki kantor pusat di sepanjang Sidoarjo. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1979 dan merupakan salah satu perusahaan pemanggangan kopi terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan PT Santos Jaya Abadi mempunyai pengalaman lebih dari 70 tahun dalam memproduksi kopi. Kemajuan perusahaan ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras yang dibangun dari awal didirikan hingga saat ini dari hasil 3 generasi evolusi. Karena pada awalnya, industri ini adalah industri rumahan yang dikelola oleh keluarga. PT Santos Jaya Abadi menghasilkan produk minuman kopi dengan merek diantaranya ada Kapal Api, Kopi ABC, Kapal Api Fresco, Kapten, Ya, dan Good Day. Kemudian ada profil dari produk yang saya observasi yaitu Good Day. Kopi Good Day merupakan salah satu terobosan baru dalam dunia kopi instan yang berhasil memikat hati kalangan anak muda di Indonesia khususnya dengan menyajikan berbagai macam varian rasa yang unik sehingga para pecinta kopi menjadikan produk ini sebagai salah satu produk favoritnya. Dan tidak lupa Kopi Good Day memiliki salah satu slogan yang sangat terkenal yaitu karena hidup banyak rasa, Kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Lanjut, ada latar belakang. Nah, dari latar belakang observasi ini saya ingin mengetahui bagaimana komentar-komentar dari para konsumen, khususnya konsumen Kopi Good Day secara sistematis. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kafe-kafe yang dibuka hanya untuk berkumpul santai dengan teman ataupun berdiskusi mengerjakan tugas. Tempat kopi menjadi salah satu tujuan para siswa pelajar ataupun mahasiswa di mana harga yang ditawarkan sangat bersahabat dan terdapat berbagai macam makanan ringan yang cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi. Namun dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini, banyak sekali kafe-kafe yang tidak beroperasi dan memaksa kita untuk tetap di rumah saja. Walaupun di rumah saja sebenarnya kita masih bisa bersantai sambil menikmati kopi. Contohnya Kopi Good Day yang bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja dengan harga yang cukup murah dan juga cara menyajikannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat kita minum sesuai dengan selera kita mau itu dingin ataupun panas. Selanjutnya ada hasil observasi yang telah saya lakukan. Di sini saya klasifikasikan menjadi 3 bagian, ada dari jenis kelaminnya, dari usia, dan dari pekerjaannya. Dari jenis kelamin didapatkan untuk kaum laki-laki itu lebih banyak yaitu 3 orang dan perempuan 2 orang. Di sini saya hanya mengobservasi 5 orang saja. Untuk di usia ada dari 17 sampai 20, dari 21 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, 31 sampai 35 tahun, dan 36 sampai 40 tahun. Untuk usia 17 sampai 20 tahun itu ada 3 orang, dan dari usia 21 sampai 25 itu ada 2 orang. Untuk usia-usia di atasnya yang saya temukan banyak sekali yang kurang menyukai kopi dengan campuran susu ataupun creamer. Mereka lebih memilih kepada kopi yang pure kopi dan gula saja seperti kopi Kapal Api gitu. Untuk pekerjaan lebih banyak didapatkan dari mahasiswa dan siswa. Dari hasil observasi di atas yang telah saya tadi jelaskan, kemudian saya masukkan ke dalam diagram. Dari jenis kelamin, laki-laki diperoleh 60% lebih banyak dibandingkan perempuan yang hanya 40%.
Kemudian di pekerjaan mahasiswa lebih banyak yaitu 60% dan siswa hanya 40%. Kemudian di usia 17 sampai 20 itu lebih banyak yaitu 60% dan di usia 21 sampai 25 itu hanya 40%. Kemudian dari hasil wawancara saya mendapatkan beberapa informasi dari 5 responden yang telah saya tanyai. Dari responden pertama memberikan alasan menyukai Good Day itu karena kopinya enak, cocok diminum panas ataupun dingin. Dan dari responden pertama juga saya mendapatkan informasi mengenai pesaing dari kopi Good Day yaitu ada Indo Cafe dan ABC. Kemudian dari kelebihan dan kekurangannya, menurut responden pertama kelebihannya itu lebih enak diminum dingin dibandingkan kopi-kopi lain. Untuk kekurangannya kurang cocok untuk begadang. Dan dari kualitas, harga, terus proses memperolehnya, itu kopi Good Day harganya sangat murah, terus dapat dijumpai di warung-warung, kemudian kualitasnya yang bagus serta promosinya yang selalu menarik, terutama di iklan televisi. Dari responden kedua pun alasan-alasan yang diberikan pun tidak terlalu jauh berbeda dari responden pertama. Namun menurut responden kedua, pesaing bagi kopi Good Day itu adalah Torabika Gilus Mix. Kemudian lanjut ke responden ketiga, sama seperti responden kedua, alasan-alasan yang diberikan pun tidak terlalu jauh berbeda. Menurut responden ketiga ini, alasan ia menyukai kopi Good Day itu karena tidak ada ampasnya. Kemudian kelebihannya nyaman di lambung. Namun kekurangannya sama seperti dari responden pertama tadi, yaitu tidak bisa mencegah kantuk. Untuk proses pembeliannya, memperolehnya, harga dan kualitasnya kurang lebih sama. Harganya murah, dapat dibeli di warung-warung terdekat, kualitasnya bagus. Kemudian kalau menurut responden ketiga ini, pesaing bagi kopi Good Day yaitu Luwak White Coffee. Lanjut ke responden keempat, menurut responden keempat, alasan-alasan ia menyukai memilih kopi Good Day itu hampir-hampir sama dengan responden-responden sebelumnya. Namun menurut responden keempat ini, pesaing bagi kopi Good Day itu adalah Luwak White Coffee. Kemudian lanjut ke responden kelima, alasan-alasannya pun masih sama dengan responden-responden sebelumnya, dari rasanya yang enak, terus kemasannya yang menarik, banyak ditemukan di warung, harganya murah, seperti itu. Namun menurut responden kelima ini, pesaing bagi kopi Good Day itu adalah Torabika. Kemudian lanjut ke kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil dari hasil observasi yang telah saya lakukan. Untuk kesimpulannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kopi Good Day ini sangat banyak disukai, terutama di kalangan anak muda atau milenial ya, karena rasanya yang enak, pas, terus harganya juga yang sangat murah, cara mendapatkannya juga yang sangat mudah, dan banyak sekali varian rasa, membuat kalangan milenial ini sangat tertarik dan menjadikan kopi Good Day ini menjadi salah satu kopi favoritnya. Dan dari observasi ini juga dapat saya ambil informasi bahwa pesaing kopi Good Day ini yang tidak kalah banyak disukai juga yaitu kopi Luwak White Coffee. Dapat ditarik saran juga dari hasil observasi ini, yaitu untuk menambahkan kandungan kafein dalam produk kopi Good Day sehingga dapat menghilangkan kantuk dan membuat konsumennya tetap terjaga dan fokus karena kandungan kafeinnya. Karena lumayan banyak sekali konsumen-konsumen yang bilang bahwa kekurangan kopi Good Day itu adalah tidak bisa mencegah kantuk karena mungkin dari kandungan kafeinnya yang tidak begitu banyak, jadi tidak membuat konsumennya itu dapat terjaga begitu. Jadi saran saya di sini adalah untuk menambahkan kandungan kafein dalam kopi Good Day. Kemudian isi dari produknya lebih ditambahkan jumlahnya serta meminimalisir rasa lengket di mulut setelah meminum produk kopi ini yang membuat sebagian konsumen merasa tidak nyaman.
ada konsumen yang menyebutkan bahwa setelah meminum kopi ini mulutnya tuh terasa lengket, mungkin karena kandungan gulanya ataupun creamernya yang lumayan banyak, jadi setelah meminum kopi ini tuh terasa lengket dan kurang nyaman di beberapa konsumen yang mengkonsumsi produk kopi Good Day tersebut. Baik, sekian dari pemaparan atau penjelasan hasil observasi marketing intelijen yang telah saya lakukan terhadap kopi Good Day dari PT Santos Jaya Abadi. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya, apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.